Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak berat? Ujian datang silih berganti. Jalan di depannya tertutup, tapi entah bagaimana, selalu saja ada pertolongan datang padanya. Saat orang lain putus asa, dia tetap kuat. Saat semua pintu tertutup, tiba-tiba Allah bukakan celah yang tak terduga. Dan kita pun bertanya-tanya, kenapa dia selalu ditolong Allah? Apakah karena dia lebih saleh dari kita? Apakah karena amalnya lebih banyak? Atau karena dia punya doa-doa rahasia yang tidak kita tahu? Sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua. Sebuah rahasia hati yang hanya Allah tahu, tapi buahnya nyata dalam kehidupan mereka. Inilah kisah tentang orang-orang yang selalu ditolong Allah di saat sulit dan rahasia besar di balik itu semua. Ada masa di mana seseorang merasa seluruh dunia berbalik arah. Rezeki terhenti, sahabat menjauh, bahkan doa terasa seperti tak lagi didengar. Di saat itu, sebagian orang runtuh. Mereka menyerah, mengeluh, dan memandang langit dengan kecewa. Tapi sebagian lain, anehnya, justru semakin kuat. Mereka menangis, iya. Mereka lelah tentu. Tapi mereka tidak pernah berhenti berharap pada Allah. Disinilah rahasia itu mulai tampak. Mereka tidak menggantungkan harapan pada manusia. Mereka hanya bergantung kepada Allah. Saat manusia mengira segalanya sudah berakhir, mereka justru berkata dalam hati, "Jika Allah bersamaku, aku tak butuh siapapun lagi." Itulah awal pertolongan Allah. Saat hati benar-benar pasrah, bukan karena lemah, tapi karena yakin. Allah tidak pernah menolong karena harta, jabatan, atau kekuatan. Allah menolong karena keikhlasan dan keyakinan yang hidup di hati hambanya. Sebab hati yang yakin tidak mudah goyah, meski dunia berguncang. Saat yang lain mencari jalan keluar dengan logika, dia mencari jalan dengan sujud dan air mata. Ketika orang lain sibuk menghitung peluang, dia sibuk menghitung nikmat Allah yang masih tersisa. Dan disitulah perbedaan terbesar. Bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bergantung pada yang maha kuat. Karena setiap kali dunia menolak, Allah akan menciptakan sesuatu yang tak disangka. Seperti air yang keluar dari batu bagi Nabi Musa, atau pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka bagi hamba yang bersabar. Mereka yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa ujian, tapi yang tidak kehilangan arah ketika diuji. Hati mereka berbisik pelan, "Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku yakin Allah akan menolongku." Dan keyakinan itulah yang menggerakkan langit. Pertolongan Allah bukan datang karena tangisan semata, tapi karena iman yang tumbuh di tengah tangisan itu. Kadang Allah menunda pertolongan bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia ingin mendidik jiwa kita agar lebih dekat kepadanya. Dia ingin kita tahu bahwa selama ini kita kuat bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih sayangnya. Orang yang selalu ditolong Allah tahu bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, meski bentuknya belum indah. Mereka tidak bertanya, "Kenapa aku?" Tapi mereka berkata, "Apa yang Allah ingin ajarkan dariku kali ini?" Disitulah rahasia ketenangan mereka. Hati yang tidak menuntut, hanya menerima dan memperbaiki diri. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak kaya, tidak punya jabatan, tapi mereka punya hubungan rahasia dengan Allah. Di malam ketika dunia tidur, mereka bangun. Di saat orang lain sibuk mengeluh, mereka memohon ampun. Dikala semua orang merasa sendiri, mereka justru merasa ditemani oleh cinta Allah. Maka jangan heran jika Allah menolong mereka dengan cara yang di luar logika. Karena Allah tidak menilai dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tersembunyi di hati. Ada yang bersedekah dengan diam-diam, lalu langit mencatatnya sebagai penggerak rezekinya di masa depan. Ada yang menahan amarah demi Allah, lalu Allah menahan bencana yang seharusnya menimpanya. Ada yang menolong orang lain tanpa pamrih, lalu Allah menolongnya saat semua orang berpaling. Pertolongan Allah bukan kebetulan, itu buah dari ketulusan yang disimpan lama-lama dalam hati. Mereka tidak sibuk mencari simpati manusia, tapi sibuk mencari ridha Tuhan. Mereka tidak sibuk terlihat baik, tapi sibuk menjadi baik saat tak ada yang melihat. Itulah yang membuat Allah mencintai mereka secara rahasia dan menolong mereka secara nyata. Ketika mereka berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," Allah benar-benar menjadi wakil mereka dalam setiap urusan. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, maka tak ada kekuatan yang mampu mengalahkannya. Dunia boleh tampak menakutkan,
Tapi hati yang yakin kepada Allah tak akan pernah takut kehilangan. Karena mereka tahu, kehilangan di dunia hanyalah jalan menuju pelukan kasih Allah yang lebih besar. Maka mereka terus melangkah meski langkahnya tertatih. Mereka terus berdoa meski belum melihat hasilnya. Mereka terus berbuat baik meski balasannya tak kunjung datang. Karena mereka tahu Allah tidak tidur. Allah melihat setiap tetes air mata, setiap helaan napas, setiap perjuangan yang tak pernah disadari orang lain. Dan di saat semua terasa buntu, Allah berkata, kun fayakun. Maka terbukalah jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Itulah sebabnya, di tengah badai yang sama, ada yang tenggelam, tapi ada juga yang diselamatkan. Karena rahasia pertolongan Allah tidak terletak pada situasi, tapi pada kondisi hati. Setiap pertolongan Allah selalu berawal dari satu tempat yang sangat kecil, tapi sangat berharga, hati. Di sanalah segalanya bermula. Hati adalah cermin yang memantulkan keyakinanmu kepada Allah. Jika cerminnya jernih, pantulan cahayanya akan tampak terang. Tapi jika hati keruh oleh keluh kesah, iri, sombong, atau putus asa, maka cahaya itu tertutup dan pertolongan Allah pun seakan terasa jauh. Padahal bukan Allah yang menjauh, kitalah yang menutup diri darinya. Ada hubungan yang halus antara hati yang bersih dan turunnya pertolongan Allah. Karena hati yang bersih itu ibarat taman tempat rahmat Allah turun dengan lembut. Tidak semua orang menyadari hal ini. Banyak yang sibuk memperbaiki keadaan lahir, tapi lupa memperbaiki keadaan batin. Padahal Allah tidak menilai rupa dan harta, tapi menilai isi hati dan amal seseorang. Orang yang hatinya penuh iman tidak akan goyah, meski dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Ia mungkin takut, tapi ketakutannya justru membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ia mungkin kecewa, tapi kekecewaannya menjadi alasan untuk berdoa lebih lama. Ia mungkin kehilangan, tapi kehilangan itu membuatnya menemukan makna yang lebih dalam tentang cinta Allah. Hati yang yakin kepada Allah tidak mudah terguncang oleh berita buruk, tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, dan tidak mudah putus asa walau hidupnya belum berubah. Karena bagi hati yang yakin, janji Allah jauh lebih nyata daripada apapun yang terlihat di depan mata. Mereka tahu Allah tidak akan membiarkan hamba yang berserah diri kepadanya tanpa pertolongan. Hati yang seperti ini tidak butuh bukti untuk percaya. Mereka percaya terlebih dahulu, lalu Allah yang menunjukkan buktinya. Inilah rahasia mengapa pertolongan Allah begitu dekat kepada sebagian orang, sementara yang lain merasa seakan Allah diam. Bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena sebagian hati sudah penuh dengan keyakinan, sementara yang lain masih penuh dengan keraguan. Keyakinan itulah yang memanggil pertolongan Allah turun dari langit. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka siapa yang berprasangka baik akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang yakin Allah akan menolongnya, maka pertolongan itu pasti datang, meski jalannya tidak selalu mudah." Hati yang dekat dengan Allah itu lembut, tapi kuat. Ia mudah menangis, tapi tidak mudah menyerah. Ia rapuh di hadapan Allah, tapi tegar di hadapan dunia. Ia memohon dengan rendah hati, tapi melangkah dengan keyakinan tinggi. Hati seperti ini tidak butuh sorotan, tidak butuh pengakuan, karena ia tahu cukup Allah yang tahu perjuangannya, dan karena itulah Allah menolongnya dengan cara yang juga lembut dan rahasia. Kadang lewat seseorang yang tidak ia kenal, kadang lewat peluang kecil yang muncul tiba-tiba, kadang lewat ketenangan yang tiba-tiba turun di tengah badai hidup. Semua itu bukan kebetulan, tapi jawaban dari doa yang pernah terucap di malam penuh air mata. Hati yang bersih tidak menuntut waktu, karena ia tahu waktu Allah selalu tepat. Ia tidak iri pada takdir orang lain, karena ia yakin setiap jiwa punya jalannya sendiri menuju pertolongan Allah. Ia tidak sibuk membandingkan, karena hatinya sibuk bersyukur. Rahasia terbesar dari orang yang selalu ditolong Allah bukan pada doa yang panjang, tapi pada hati yang tulus. Karena doa tanpa ketulusan hanyalah kata-kata. Tapi ketika doa lahir dari hati yang bersih, setiap katanya menjadi cahaya yang menembus langit. Dan di saat itulah Allah berkata kepada malaikatnya, "Lihatlah hambaku, ia memohon dengan tulus. Turunkan pertolonganku kepadanya." Hubungan antara hati dan pertolongan Allah adalah hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan iman.
Hati yang jujur kepada Allah akan selalu menemukan jalan, walau di depan tampak buntu. Hati yang ikhlas akan selalu kuat, walau semua orang meninggalkannya. Dan yang paling indah, hati yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan dibiarkan sendiri. Sebab Allah telah berjanji, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu." Maka, bagaimana mungkin seseorang yang diingat oleh Allah akan dibiarkan tanpa pertolongan? Orang yang selalu ditolong Allah adalah orang yang menjaga hatinya, tetap hidup dengan iman. Mereka tidak membiarkan kebencian mengeringkan kasihnya, tidak membiarkan rasa takut menelan harapannya. Mereka tahu, setiap kali hati mulai gelap, cukup sebut nama Allah dan cahayanya akan kembali menyala. Dan disitulah letak rahasia terbesar itu, bahwa pertolongan Allah bukan hanya datang ketika masalah selesai, tapi juga ketika hati mulai tenang di tengah masalah. Karena sesungguhnya, pertolongan yang paling indah bukan ketika jalan terbuka, tapi ketika hati diberi kekuatan untuk tetap berjalan. Maka jagalah hatimu. Bersihkan ia dari iri, sombong, dan keluh kesah. Isi ia dengan sabar, syukur, dan cinta kepada Allah. Karena semakin bersih hatimu, semakin mudah pertolongan Allah datang padamu. Dan ketika itu terjadi, kau akan menyadari sesuatu, bahwa selama ini, yang paling menolongmu bukan manusia, bukan keadaan, tapi Allah yang selalu hadir di setiap detak hatimu. Tidak semua kesulitan berarti hukuman. Tidak semua tangisan berarti kelemahan. Kadang, di balik ujian yang paling menyakitkan, justru tersembunyi tanda bahwa Allah sedang menyiapkan pertolongan. Hanya saja, mata yang dipenuhi keluh kesah tak akan mampu melihatnya. Karena seringkali pertolongan Allah datang dengan wajah yang menyamar, ia hadir dalam bentuk yang tidak kita suka, tapi sebenarnya itulah bentuk cinta yang paling tulus darinya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia tidak selalu memberinya kemudahan. Kadang justru diberikan kesulitan, agar hati hamba itu kembali bersandar kepadanya. Allah ingin mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang tidak pernah jatuh, tapi pada siapa yang selalu kembali kepadanya setelah jatuh. Dan ujian adalah cara Allah membersihkan hati, mengikis kesombongan, menghapus dosa, serta menguatkan keyakinan yang mulai pudar. Ujian itu ibarat malam gelap yang menutupi bintang. Tapi bintang tidak pernah hilang, hanya tertutup sejenak sampai langit kembali jernih. Begitu pula pertolongan Allah, Ia tidak pernah absen, hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk terlihat. Karena pertolongan yang datang terlalu cepat bisa membuat kita lupa, sementara yang datang di waktu yang tepat akan membuat kita tunduk dan sujud lebih dalam. Tanda bahwa Allah akan menolongmu bukan hanya ketika masalah mulai terurai, tapi ketika hatimu mulai sabar dan tenang di tengah kekacauan. Ketika kau sudah tidak sibuk menyalahkan siapapun, tapi mulai memperbaiki dirimu sendiri. Ketika kau berhenti mengeluh kepada manusia, dan mulai berbicara lebih lama dengan Allah di sepertiga malam. Saat itulah, tanpa kau sadari, pertolongan sedang mendekat. Ujian seringkali datang untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangimu dari rahmat Allah. Kadang yang diambil adalah harta, agar hatimu tidak bergantung padanya. Kadang yang dijauhkan adalah seseorang, agar cintamu tidak lebih besar dari cintamu kepadanya. Kadang yang ditunda adalah impianmu, agar engkau belajar bahwa waktu Allah selalu lebih indah dari waktu yang kau rencanakan. Dan saat semua itu terjadi, jangan buru-buru berkata, "Aku sedang diuji." Katakanlah, "Mungkin Allah sedang menolongku dengan cara yang tidak kupahami." Karena di balik setiap kehilangan, ada sesuatu yang sedang diselamatkan. Di balik setiap air mata, ada sesuatu yang sedang dibersihkan. Dan di balik setiap keterlambatan, ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh Allah. Tanda lain bahwa Allah sedang menolongmu adalah ketika Dia membuatmu tetap bisa berbuat baik di tengah kesulitan. Kau mungkin sedang susah, tapi hatimu tetap ingin membantu orang lain. Kau mungkin sedang kecewa, tapi lidahmu masih mampu berkata baik. Kau mungkin sedang jatuh, tapi tanganmu masih ingin menolong. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah masih menjagamu. Pertolongan Allah seringkali tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Kadang bukan dalam bentuk rezeki, tapi ketenangan. Bukan dalam bentuk jawaban, tapi kekuatan untuk tetap menunggu. Kadang bukan dalam bentuk seseorang yang datang, tapi keberanian untuk berdiri sendiri.
Semua itu adalah bentuk pertolongan yang tidak selalu terlihat, tapi sangat nyata di dalam hati. Ketika hatimu mulai tenang setelah lama bergejolak, itu pertolongan Allah. Ketika kau tiba-tiba bisa memaafkan seseorang yang menyakitimu, itu pertolongan Allah. Ketika kau menemukan alasan untuk bersyukur di tengah kehilangan, itu pertolongan Allah. Dan ketika kau masih mampu berdoa meski hidup belum berubah, itu pertolongan Allah yang paling besar. Karena tidak semua orang diberi kekuatan untuk tetap berdoa di saat hancur. Orang yang selalu ditolong Allah bukanlah orang yang hidupnya tanpa luka, tapi yang tahu bagaimana melihat cahaya di balik luka itu. Mereka memandang ujian bukan sebagai akhir, tapi sebagai panggilan untuk mendekat. Mereka tahu setiap kesulitan adalah undangan lembut dari Allah agar mereka kembali bersujud. Dan ketika mereka datang dengan hati yang hancur, Allah menyambut mereka dengan kasih yang tak pernah berkurang. Ujian yang terasa menyakitkan hari ini bisa jadi akan menjadi kisah pertolongan yang kau ceritakan dengan air mata haru di masa depan. Saat itu kau akan berkata, "Andai dulu aku tidak diuji, aku tidak akan sedekat ini dengan Allah." Dan disitulah kau akan memahami bahwa semua luka ternyata bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mempertemukanmu dengan pertolongan Allah yang sejati. Maka jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menolak takdir. Jangan buru-buru mengeluh, karena bisa jadi inilah jalan Allah untuk menolongmu. Bisa jadi, di balik pintu kesedihan yang kau benci, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Dan ketika saat itu tiba, kau akan mengerti bahwa setiap air mata yang dulu jatuh tidak sia-sia. Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang Allah tulis dengan cinta. Ujian yang menyamar itu tidak akan lama. Akan tiba waktunya, Allah membuka tabirnya dan menunjukkan bahwa semua kesulitan itu hanyalah jalan menuju kemudahan. Dan ketika itu terjadi, kau akan tersenyum sambil berkata dalam hati, "Ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanku. Ia hanya sedang menuntunku dengan cara yang berbeda." Ada kalanya kisah nyata jauh lebih kuat daripada nasihat panjang. Karena di dalam kisah, ada air mata, ada perjuangan, ada bukti bahwa pertolongan Allah bukan sekadar kata, tapi nyata dalam kehidupan hamba-hambanya yang sabar dan percaya. Lihatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi yang ditelan oleh perut ikan di tengah gelapnya lautan, di malam yang kelam. Tanpa satu pun manusia yang tahu di mana ia berada. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan yang bisa dijangkau oleh tangan manusia. Tapi di dalam kegelapan itu, ia tidak mengeluh, tidak berputus asa, tidak menyalahkan takdir. Ia justru berzikir, "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin." Kalimat itu bukan sekadar doa, tapi pengakuan yang lahir dari hati yang tunduk. Dan Allah pun mendengarnya dari kedalaman laut, lalu memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke tepi pantai. Dari kisah itu kita belajar bahwa pertolongan Allah tidak pernah jauh, bahkan dari tempat yang paling mustahil sekalipun. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Yang penting, hatimu tetap hidup dengan zikir, meski dunia seakan menelammu. Lihat pula kisah Hajar, seorang ibu yang ditinggalkan di padang tandus bersama bayinya Ismail. Tak ada air, tak ada manusia, tak ada makanan. Tapi di tengah keputusasaan itu, ia tidak berhenti berlari. Dari Bukit Syafa ke Marwah, lalu kembali lagi. 7 kali ia berlari, bukan karena tahu akan ada air, tapi karena yakin Allah pasti menolongnya. Dan lihatlah bagaimana Allah menjawab keyakinan itu. Dari bawah kaki bayinya, Allah keluarkan mata air Zam-Zam yang sampai hari ini tak pernah kering. Hajar tidak tahu kapan pertolongan itu datang, tapi ia tahu kepada siapa ia bergantung. Itulah kuncinya. Pertolongan Allah turun pada mereka yang terus berusaha dengan iman, bukan yang hanya menunggu dalam putus asa. Ada pula kisah Maryam alaihissalam yang menanggung rasa sakit luar biasa saat melahirkan sendirian di bawah pohon kurma. Ia berkata dalam kesedihan, "Andai aku mati sebelum ini." Tapi Allah menghiburnya, menurunkan air segar di bawah kakinya dan mengguncang pohon kurma agar buahnya jatuh. Dari sana kita belajar bahkan di saat seorang hamba merasa paling lemah, Allah tetap ada, menguatkan dengan caranya yang lembut. Begitulah Allah. Dia tidak pernah meninggalkan hamba yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Terkadang Allah membiarkan seseorang sampai di titik terendah, bukan untuk menghancurkannya,
tapi agar ia bisa melihat bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Dan kisah-kisah seperti ini bukan hanya milik para nabi. Allah juga menolong hamba-hamba biasa, orang yang mungkin tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh langit karena ketulusan hatinya. Ada seorang ayah yang tetap tersenyum meski kehilangan pekerjaannya, dan di saat semua pintu tertutup, Allah bukakan satu peluang kecil yang menjadi sumber rezekinya sampai hari ini. Ada seorang ibu yang diam-diam menangis setiap malam, berdoa untuk anaknya yang tersesat, hingga suatu hari tanpa ia sangka anak itu datang dan memohon maaf dengan air mata. Ada pula seorang pemuda yang diuji dengan hutang, merasa sempit dan tak tahu harus kemana, tapi ia tetap salat tepat waktu, tetap jujur, tetap menolong orang lain meski dirinya sendiri kekurangan. Lalu suatu hari, seseorang yang bahkan tidak ia kenal datang dan melunasi seluruh hutangnya tanpa meminta balasan. Itulah pertolongan Allah, datang dengan cara yang tak bisa dijelaskan, tapi membuat air mata jatuh karena rasa syukur yang dalam. Allah itu maha halus dalam caranya menolong. Kadang pertolongan itu tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan keheningan. Tidak selalu dalam bentuk rezeki besar, tapi dalam ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Tidak selalu dengan keajaiban besar, tapi dengan perasaan ringan setelah lama sesak oleh duka. Mungkin engkau pernah mengalami hari di mana semuanya terasa berat, lalu tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakmu dan berkata, "Sabar, Allah bersamamu." Kata itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk menenangkan hati yang hampir runtuh. Itulah pertolongan Allah yang seringkali datang melalui lisan orang lain. Dan kadang, pertolongan Allah datang melalui sesuatu yang tidak kau sukai. Mungkin melalui kegagalan yang justru menyelamatkanmu dari kesombongan. Mungkin melalui kehilangan yang justru membuatmu belajar arti cinta yang sejati. Mungkin melalui sakit yang justru membersihkan hatimu dari dosa yang selama ini kau abaikan. Pertolongan Allah tidak selalu berbentuk dapat apa yang kau mau, tapi seringkali berbentuk tidak dibiarkan memiliki sesuatu yang akan menjauhkanmu dari Allah. Karena Allah tahu, apa yang kau inginkan belum tentu baik untukmu, tapi apa yang Dia pilihkan pasti terbaik untuk akhiratmu. Dan ketika kau memahami itu, kau akan mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidupmu adalah pertolongan yang menyamar. Kau akan mulai bersyukur bukan hanya ketika doa terkabul, tapi juga ketika doa tertunda. Kau akan mulai tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena hatimu tahu bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Setiap kisah hidupmu adalah ayat yang Allah tulis dengan kasih. Kadang dibuka dengan tangisan, tapi selalu ditutup dengan hikmah. Dan ketika nanti kau menoleh ke belakang, kau akan sadar bahwa setiap luka, setiap tangisan, setiap kegagalan, ternyata hanyalah jalan menuju pertolongan Allah yang paling indah. Setiap dari kita ingin ditolong Allah di saat sulit. Tapi, tidak semua orang tahu bagaimana caranya membuat pertolongan itu turun dengan lembut dalam hidup kita. Karena pertolongan Allah bukan hasil dari banyaknya usaha semata, tapi buah dari kedekatan dan keikhlasan hati. Langkah pertama adalah menyucikan niat. Ketika sesuatu dilakukan karena Allah, maka setiap langkahnya bernilai ibadah dan setiap ibadah membawa keberkahan. Tapi ketika sesuatu dilakukan karena manusia, maka yang lahir hanyalah lelah. Bersihkan hatimu dari keinginan untuk dilihat, dipuji, atau dibalas. Karena Allah lebih tahu isi hatimu daripada apa yang kau tunjukkan pada dunia. Kedua, jaga hubunganmu dengan Allah melalui salat dan doa. Bukan hanya ketika butuh, tapi juga ketika tenang. Orang yang hanya ingat Allah di waktu sulit seringkali kehilangan kekuatan di saat lapang. Tapi mereka yang selalu menjaga hubungan itu di setiap waktu akan selalu punya tempat pulang saat dunia mengguncang. Ketiga, banyaklah bersyukur meski dalam keadaan sulit. Karena syukur bukan sekadar ucapan, tapi cara pandang. Orang yang pandai bersyukur akan selalu melihat nikmat, bahkan di tengah sempitnya hidup. Dan siapa yang bersyukur, Allah janji akan menambah nikmatnya. Pertolongan Allah seringkali turun lewat rasa syukur yang terus dijaga, bukan lewat keluh kesah yang diulang-ulang. Keempat, perbanyak istighfar. Karena terkadang kesulitan bukan tanda kebencian, tapi cara Allah membersihkan hati dari dosa.
Istighfar adalah kunci yang membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan mempercepat datangnya pertolongan. Setiap kali kau beristighfar dengan tulus, kau sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah. Kelima, tolonglah orang lain di saat kau sendiri butuh pertolongan. Karena salah satu cara paling cepat agar Allah menolongmu adalah dengan menolong hambanya. Bukan jumlah bantuanmu yang penting, tapi ketulusanmu saat memberi. Satu langkah kecil untuk membantu orang lain bisa menjadi sebab besar turunnya pertolongan dari langit. Keenam, belajarlah sabar dan ridha. Karena sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tapi tenang dalam usaha yang panjang. Ridha bukan berarti pasrah tanpa doa, tapi menerima takdir sambil tetap berjuang. Ketika hati sudah ikhlas, Allah akan mengganti segala yang hilang dengan sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kau minta. Dan terakhir, jagalah zikir dan qiyamul lailmu. Di saat dunia terlelap, mintalah pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah tidur. Dalam keheningan malam, di antara sujud dan air mata, ada kedekatan yang membuat hati ringan, meski masalah belum selesai. Pertolongan Allah seringkali turun di waktu yang paling sunyi, saat kau benar-benar sendiri bersamanya. Jika kau ingin selalu ditolong Allah, maka jadilah orang yang selalu dekat dengan Allah, bukan hanya di waktu sulit, tapi di setiap waktu. Karena orang yang selalu bersama Allah tidak akan pernah dibiarkan sendirian olehnya. Ada saatnya, setelah sekian lama berdoa, menangis, dan bersabar, Allah mengabulkan doa itu. Tapi seringkali, pertolongan Allah datang dengan cara yang tak kita duga. Kadang dalam bentuk yang sederhana, tapi bermakna dalam. Kadang tidak seperti yang kita minta, tapi justru seperti yang kita butuhkan. Saat pertolongan itu datang, rasanya hati seperti disiram dengan kedamaian. Air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena kagum pada cara Allah bekerja. Kau akan sadar bahwa semua penantian, semua luka, semua perjuangan ternyata tidak pernah sia-sia. Semua itu hanyalah jalan panjang untuk sampai kepada kebaikan yang telah Allah siapkan sejak awal. Ketika pertolongan Allah datang, kau tidak hanya mendapatkan solusi, tapi juga mendapatkan versi dirimu yang baru. Kau menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Allah. Kau mulai memahami bahwa ternyata selama ini yang paling berharga bukan hasilnya, tapi perjalanan bersama Allah dalam menggapainya. Pertolongan Allah tidak selalu terlihat dari luar. Kadang bentuknya adalah hati yang tenang, meski masalah masih ada. Kadang berupa kekuatan untuk memaafkan, meski luka belum sembuh. Kadang berupa keyakinan untuk melangkah lagi, meski jalan masih kabur. Semua itu adalah bentuk pertolongan yang paling lembut, karena Allah sedang menenangkan jiwamu lebih dulu sebelum menyelesaikan masalahmu. Dan saat pertolongan itu turun, jangan lupa untuk bersyukur dan tidak sombong. Jangan merasa bahwa keberhasilan itu hasil kerja kerasmu sendiri. Karena jika bukan karena izin Allah, tidak ada apapun yang bisa kau capai. Jadikan setiap pertolongan sebagai cara untuk semakin tunduk, bukan untuk meninggi. Karena orang yang tahu bahwa semua berasal dari Allah akan menjaga hatinya tetap rendah di hadapan manusia. Ia tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa paling kuat. Ia tahu hari ini ditolong, besok bisa diuji lagi. Maka yang paling penting bukan seberapa cepat pertolongan datang, tapi seberapa kuat imanmu untuk tetap bersyukur setelahnya. Saat kau menyadari itu, kau akan menemukan ketenangan yang sejati. Ketenangan bahwa hidup ini sepenuhnya diatur oleh Allah yang Maha Penyayang. Bahwa setiap detik yang kau lewati, baik manis maupun pahit, semuanya adalah bagian dari kasih-Nya yang tidak pernah salah alamat. Sahabatku, hidup ini tidak akan selalu mudah. Akan ada masa di mana hatimu terasa sempit, langkahmu terasa berat, dan harapanmu hampir padam. Tapi ingatlah, selama engkau masih menyebut nama Allah, engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Allah tahu setiap air mata yang jatuh tanpa suara. Allah tahu setiap keluh yang kau tahan agar orang lain tidak khawatir. Allah tahu betapa kerasnya kau mencoba tetap tegar, bahkan ketika hatimu remuk di dalam. Dan karena Dia tahu semuanya, Dia juga menyiapkan pertolongan yang sesuai dengan ketulusanmu. Jangan pernah merasa Allah diam. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggu waktu yang paling indah untuk menolongmu. Waktu yang akan membuatmu berkata, andai dulu aku tahu, aku tidak akan sekhawatir itu. Maka teruslah berdoa.
meski belum tampak jawaban. Teruslah bersabar meski langkah terasa berat. Teruslah berbuat baik meski dunia tampak tidak adil. Karena setiap kebaikan yang kau tanam, suatu hari akan kembali padamu dalam bentuk pertolongan yang paling indah. Jangan menyerah pada kesulitan, karena justru di sanalah rahmat Allah sering bersembunyi. Jangan berhenti berharap, karena Allah tidak pernah berhenti mendengarmu. Dan jangan berhenti percaya, karena janji Allah pasti benar. Ingatlah, orang yang selalu ditolong Allah bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak pernah berhenti kembali kepadanya setiap kali jatuh. Bukan yang hidupnya selalu mudah, tapi yang hatinya selalu yakin bahwa Allah akan memudahkan. Maka bersandarlah sepenuhnya kepada Allah. Sebut namanya dalam setiap napas, letakkan segala resah di hadapannya, dan ketika dunia tampak terlalu berat, ucapkan dengan tenang, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Dan kau akan melihat, perlahan tapi pasti pertolongan itu datang, tidak selalu dengan suara tapi selalu dengan kasih, karena Allah tidak pernah meninggalkan hati yang terus berpegang kepadanya.